guys. Nah, sekarang kembali lagi dengan kami di kelompok 6. Oke gas, kelompok 6 orang gas. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahaskan salah satu calon wakil presiden di tanah air kita, yaitu Gibran Rakabuming. Dan sekarang kita akan bahas biodata singkat dari Gibran. Nah, nama panjang dari Gibran adalah Gibran Rakabuming Raka yang biasa kita panggil tadi Gibran. Nah, beliau merupakan lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1987 di Surakarta, Solo. Beliau merupakan putra pertama dari Bapak Joko Widodo dan juga Ibu Iriana. Nah, beliau memiliki saudara kandung yang bernama Kahiyang Ayu dan juga Kaisang Pangarep. Nah, beliau sekarang sudah memiliki istri yang bernama Selvi Ananda dan juga memiliki anak yaitu Jan Etes Sri Narendra yaitu laki-laki, dan yang kedua ada La Lemba Mana sebagai perempuan. Gibran Rakabuming menghabiskan masa kecilnya di kota kelahirannya yaitu di Solo. Namun setelah lulus SMP, Gibran melanjutkan sekolah di Orchard Park Secondary School di Singapura. Nah, selanjutnya dia meneruskan studinya di Management Development Institute of Singapore dan University of Technology in Perth di Sydney atau di Australia, dan tamat pada tahun 2010. Rekam jejak politik Gibran Rakabuming Raka dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari aspek pendidikan dan pengalaman bisnis, Gibran merupakan pengusaha kuliner yang berhasil dan memiliki pengalaman dalam dunia bisnis. Namun pada tahun 2019, Gibran memutuskan untuk memasuki dunia politik dengan bergabung dengan partai PDIP. Karir politik, Gibran memulai karirnya sebagai wali kota Solo pada tahun 2020 dan kemudian menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2021. Gibran juga menjadi kandidat cawapres bersama Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Pengusungan dalam Pilpres 2024, Gibran dibekali sebagai cawapres bersama Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Pengusungan ini diharapkan dapat menggait suara dari pendukung Jokowi atau setidaknya mengurangi keunggulan lawannya. Gibran merupakan putra Presiden Joko Widodo yang membuatnya menjadi objek polemik politik dinasti. Namun, Gibran mencoba mengatasi polemik ini dengan menciptakan reputasi mandiri dan mengutamakan kinerja dalam pekerjaannya. Hasil survei menunjukkan bahwa Gibran memiliki elektabilitas yang rendah. Namun, pasangan Prabowo Gibran menunjukkan tingkat elektabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan lain dalam Pilpres tahun 2024. Gibran Rakabuming Raka memiliki rekaman kinerja sebagai wali kota Surakarta yang positif, seperti mengunggah kegiatan turun ke lapangan, acara kebudayaan, dan juga kegiatan politik. Gibran Rakabuming Raka memiliki rekaman kinerja sebagai kandidat cawapres yang masih dalam proses. Namun, ia telah mengambil peran aktif dalam koalisi dan mengutamakan strategi yang serius untuk meningkatkan potensi elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, telah mencapai beberapa prestasi selama berkarir di dunia politik. Yang pertama, Gibran menjabat sebagai wali kota Solo sejak Januari 2021. Selama jabatannya, dia mengklaim pertumbuhan ekonomi di Solo meningkatkan menjadi 6,25% pada tahun 2022, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 1,74% pada awal jabatannya. Nah, berikut beberapa prestasi Gibran Rakabuming selama berpolitik. Nah, yang pertama ada revitalisasi kota Solo. Gibran Rakabuming berhasil merubah wajah kota Solo melalui serangkaian proyek pembangunan yang monumental. Nah, proyek ini termaksud revitalisasi kawasan dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Nah, yang kedua ada pelayanan publik yang berkualitas. Nah, di mana Gibran Rakabuming telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat kota Solo. Dia telah meningkatkan aksesibilitas serta mengimplementasikan program-program inovatif untuk
meningkatkan kawasan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah penghargaan sebagai wali kota terpopuler. Gibran dinyatakan sebagai wali kota terpopuler sepanjang tahun 2022 oleh Indonesia Indikator. Nah, prestasi ini menunjukkan popularitas dan pengaruh positif yang dimiliki oleh Gibran dalam menjalani tugasnya sebagai wali kota Solo. Nah, yang keempat ada juga keterlibatan dalam pemberdayaan ekonomi, yang dimana Gibran Rakabuming telah aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dia mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta program-program lain yang memperdayakan ekonomi lokal. Nah, yang kelima adalah kolaborasi politik yang baik, yang dimana Gibran Rakabuming terkenal dengan kemampuannya dalam kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik lain, yang dimana dia mampu bekerja sama dengan baik dengan anggota parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang tampilan komunikator politik dari aspek etos, patos, dan logos. Nah teman-teman, sebelum kita menjelas lebih jauh lagi, kita perlu ketahui dulu 3 aspek tersebut. Nah teman-teman, menurut Richard West dan Lynn H. Turner, secara sederhana, etos merupakan kredibilitas yang dimiliki si pembicara. Sedangkan patos, dia berkaitan dengan emosi yang dimunculkan dari para pendengar. Sedangkan logos, menurut Irene Hassian dan Irsya Putri, harus didasarkan pada argumen dan bukti rasional sesuai wacana yang akan disampaikan dalam sebuah pesan. Nah teman-teman, setelah kita mendengar pengertian secara sederhana dari 3 aspek tersebut, kita akan menjelaskan lebih jauh lagi bagaimana Gibran Rakabuming sebagai komunikator politik dari 3 aspek tersebut. Yang pertama kita lihat dari aspek etosnya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa etos secara sederhana berkaitan dengan kredibilitas yang dimiliki si pembicara. Jadi Gibran Rakabuming sebagai komunikator politik, dia merupakan putra dari Presiden Joko Widodo yang memiliki beban besar dalam membangun etosnya sebagai seorang pemimpin yang dapat dipercaya dan dihormati. Meskipun lahir dalam privilege politik, Gibran terlihat memperjuangkan kesempatan untuk membuktikan dirinya melalui karya dan dedikasinya. Dia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan proyek-proyek pembangunan masyarakat yang menciptakan citra sebagai individu yang peduli dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah teman-teman, itu bentuk analisis Gibran Rakabuming sebagai komunikator politik dari segi etosnya. Berikutnya kita bahas dari aspek yang kedua adalah patos, atau yang berkaitan dengan perasaan emosi dari pendengar. Dilihat dari segi patosnya, Gibran Rakabuming memiliki kekuatan untuk merangkul perasaan dan emosi audiensnya. Melalui penggunaan kisah-kisah pribadi atau pengalaman masyarakat, dia dapat membangkitkan empati dan simpati dari orang-orang terhadap isu-isu yang dia tampilkan. Nah, misalnya dia bisa menyoroti kisah-kisah individu yang mengalami kesulitan ekonomi atau masalah sosial tertentu untuk memperkuat panggilan aksinya dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemampuannya untuk berempati dan berbicara dengan hati dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun hubungan yang kuat dengan pemilih. Nah, itu merupakan analisis dari Gibran Rakabuming sebagai komunikator politik dari segi patosnya. Berikutnya kita lihat dari aspek logosnya, atau didasari dengan argumen yang jelas dan bukti. Sebagai seseorang yang terlibat dalam politik, Gibran Rakabuming harus memperkuat argumen dan proposalnya dengan bukti-bukti yang kuat dan logis. Dia perlu menggunakan data, fakta, dan analisis yang mendalam untuk mendukung setiap tindakan atau kebijakan yang dia ajukan. Kemampuan untuk memberikan solusi yang masuk akal dan terukur akan menentukan seberapa serius dia dianggap oleh publik sebagai seorang pemimpin yang kompeten. Selain itu, dalam konteks politik, Gibran perlu menunjukkan kecerdasan politik dalam membaca situasi dan merancang strategi yang efektif. Nah, teman-teman, itu merupakan dari aspek logosnya. Jadi, kesimpulan dari ketiga aspek tersebut adalah bahwa Gibran Rakabuming sebagai seorang komunikator politik yang menawarkan kombinasi yang kuat dari etos, patos, dan logos.
Melalui dedikasi dan karya nyatanya, dia telah membangun etosnya sebagai pemimpin yang dapat dipercaya dan berpengalaman. Kemampuan untuk merangkul emosi dan empati dari orang-orang yang memberinya daya tarik yang kuat sebagai pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, serta dengan menggunakan argumen yang kuat dan solusi yang masuk akal, dia menunjukkan kesiapan dan kemampuan untuk memimpin dalam konteks politik yang kompleks. Baik, aspek kognitif. Nah, aspek kognitif sendiri merujuk pada kemampuan intelektual seseorang untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan kebijakan. Nah, dalam perdebatan yang dilaksanakan sebelumnya, dapat kita dengarkan tentang bagaimana wakil calon Presiden nomor urut 2, yaitu Gibran Rakabuming Raka, mengangkat isu tentang nikel dan menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar sedunia. Ia juga mengatakan bahwa ini menjadi salah satu kekuatan kita sebagai bangsa yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Oke, baik, yang kedua, efek afektif. Nah, efek afektif ini menyangkut perasaan, nilai-nilai, dan emosi dari seseorang. Nah, di sini Gibran memastikan akan mendukung program-program anak muda secara penuh. Gibran juga mengatakan Indonesia butuh generasi muda yang handal dan tangguh. Ini menjadi rasa empati dari seorang calon wakil presiden, di mana tentunya akan mempersuasi masyarakat untuk memilih dia menjadi seorang wakil dari pemimpin negara ini. Yang ketiga, aspek psikomotorik. Nah, di sini melibatkan keterampilan fisik dan verbal dari seseorang dalam menyampaikan ide dan argumen, yang mana melalui pidato dan juga cara berdebat dari Gibran Rakabuming Raka sendiri yang sudah terlihat jelas ketegasan dan juga kemampuannya dalam menyampaikan gagasan yang tentunya dapat mempersuasi masyarakat dengan mengangkat isu di Indonesia. Contohnya seperti isu stunting, tentang pemerataan pembangunan, dan juga untuk bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah tersebut. Juga cara berdebatnya itu sesuai dengan pedoman berdebat. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman terkait dalam suatu situasi. Dalam komunikasi politik, kelompok kami mendapatkan aktor politik yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Baik, langsung saja yang pertama yaitu kekuatan. Gibran dikenal sebagai anak sulung dari Presiden Joko Widodo yang memiliki popularitas yang tinggi. Hal ini menjadi kekuatan untuk menarik perhatian dan juga dukungan masyarakat. Dan juga Gibran memiliki koneksi politik yang kuat melalui hubungan keluarganya yang dapat membantu dalam membangun aliansi dan juga dukungan politik. Kita melihat dari pengalaman karir awalnya dikenal sebagai pengusaha yang memiliki sejumlah bisnis kuliner. Usai lulus dari pendidikannya di Australia, Gibran membuka usaha catering yang dikenal Cili Pari, dan kemudian selang beberapa lama Gibran membuka usaha kuliner lainnya pada tahun 2015 dan mulai terjun ke ranah politik pada tahun 2021 menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2021 sampai 2024. Berikutnya yang kedua yaitu kelemahan. Gibran dikenal sebagai calon wakil presiden yang perlu dipertimbangkan secara kritis meskipun memiliki kekuatan tertentu, namun ada aspek-aspek yang jadi tantangan. Berikut adalah kelemahan Gibran dan kelompok kami temukan. Yang pertama yaitu terkait dengan persepsi tentang nepotisme. Sebagai anggota keluarga presiden, banyak yang mengkritik karena dianggap mendapat kesempatan dalam dunia politik karena hubungan keluarganya. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang politik. Gibran dianggap kurang berpengalaman dalam politik meskipun memiliki koneksi politik. Kurangnya pengalaman dan kebijakan politik dan administrasi pemerintah dapat menjadi kendala. Masyarakat mungkin meragukan kemampuannya untuk menghadapi tugas-tugas politik yang kompleks. Namun kelemahan lainnya mungkin terletak pada tekanan dari kontroversi atau skandal yang muncul sebagai tokoh politik. Risiko terkena gosip atau isu kontroversial selalu ada yang dapat merugikan citra dan dukungan politiknya. Nah, ini perlu dicatat bahwa kelemahan bukanlah upaya untuk merendahkan, namun memberikan pandangan seimbang mengenai profil seorang calon. Semua calon memiliki kelebihan dan kelemahan, dan transparansi mengenai hal ini sangat penting untuk proses demokrasi. Dan yang ketiga yaitu peluang. Sejumlah peluang dapat digunakan untuk memperkuat posisi dalam dunia politik. Sebagai anak dari Presiden Joko Widodo, popularitas Gibran sangat tinggi di mata masyarakat. Keterkenalan dapat menjadi peluang besar untuk menarik perhatian dan juga dukungan banyak orang. Dalam momen kampanye, kehadirannya yang sering tampil di media massa dapat memperkuat citra positifnya. Selain itu, sebagai pengusaha sukses, Gibran membawa potensi kontribusi dalam ranah ekonomi dan bisnis. Ini dapat diperkuat dengan menyiarkan program-program dukungan pengembangan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan
kesejahteraan. Gibran juga memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk meraih dukungan masa depan dengan keterampilan berkomunikasi yang baik dalam memahami dinamika media sosial. Ia dapat membangun keterlibatan yang kuat dengan pemilih muda dengan segmen-segmen masyarakat lainnya. Isu strategis yang relevan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat juga merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan. Dengan memfokuskan perhatian pada isu-isu tersebut, Gibran dapat membangun citra sebagai sosok yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan juga menjawab tantangan pada zaman. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ancaman yang terkait dengan situasi Gibran Rakabuming Raka dalam konteks politik adalah adanya potensi kritik terhadap kasus nepotisme sebagai calon wakil presiden yang juga merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Gibran dapat menghadapi tuduhan bahwa partisipasi politik merupakan contoh nyata dari nepotisme, yaitu pemberian keuntungan dan kebijakan khusus pada keluarga. Ancaman ini dapat mempengaruhi citra dan dukungan politik terhadap Gibran. Kritik terhadap nepotisme juga membuat masyarakat meragukan keobjektifan dan keadilan dalam pemilihan serta mengacu pada ketidakpuasan karena dianggap memanfaatkan posisi keluarga untuk kepentingan politik pribadi. Sementara Gibran juga memiliki kekuatan dan popularitas dalam konteks politik, ancaman dari kritik terhadap nepotisme dapat menjadi tantangannya. Sendiri tanpa kekasih, sekian dan terima kasih.